Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Perdumuan. Nah, saya akan mengajari adik-adik semua tentang kesetimbangan kimia. Untuk itu, semoga apa yang saya ajarkan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai belajar kesetimbangan, ada kalanya kita itu harus mengetahui dulu definisi dari apa deh? Dari irreversible dan reaksi reversible. Apa sih reaksi irreversible? Nah, reaksi irreversible itu apa sih irreversible? Tidak bolak-balik. Berarti artinya apa? Searah. Searah. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya nih reaksi antara air H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Nah, jadi kalau sudah reaksi itu berjalan dari kiri ke kanan, dia tidak akan balik lagi dari kanan ke kiri. Jadi reaksinya searah. Nah, sehingga apa? Hasilnya itu bisa 100% terbentuk. Nah, itu reaksi irreversible. Kalau reversible gimana reversible? Nah, reversible seperti tadi, kalau ire tidak. Kalau reversible berarti bolak-balik. Bolak-balik. Maksudnya apa bolak-balik? Nah, berarti reaksi yang sudah ke arah kanan akan balik lagi ke arah kiri. Misal, kita reaksinya itu H2 ditambah N2 menghasilkan NH3. Nah, nih untuk reaksi bolak-balik kita lambangnya garisnya arah panah 2. Kalau tadi kan yang reaksi reversible itu kan tidak bolak-balik kan satu garis saja tanda panahnya. Kalau bolak-balik itu dua arah. Nah, terus sebelum itu kita samakan dulu nih persamaan reaksinya. Hanya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 3. Nah, beda kan? Nah, berarti terus habis itu N sebelah kirinya 2, N sebelah kanannya hanya 1. Nah, beda juga kan? Nah, gimana caranya mainnya? Nah, pertama lihat dulu yang ada satunya. Mana sih yang atomnya 1? Nah, ini N yang sebelah kanan. Nah, kita sesuaikan aja dulu dengan yang sebelah kiri. Sebelah kiri tadi N-nya 2, nah berarti di kanan dikali 2. Nah, lalu tinggal ada nih, hanya berapa jadinya yang sebelah kanan? 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Berarti sebelah kiri hanya harus dikali berapa? Dikali 3. Biar 3 kali 2, 6. Nah, reaksi sudah setara. Nah, terus gimana sih ilustrasinya? Nah, pertama itu kita masukkan nih 3H2 gas. Terus ntar kita masukkan lagi N2 gas. Lalu apa terjadi? Nah, kan terjadi reaksi tuh. Reaksi antara H2 dengan N2. Terjadi reaksi antara H2 dengan N2. Pada saat terjadi reaksi H2 dengan N2, maka seiring dengan terjadi reaksi, maka akan menjadi penambahannya NH3 terbentuk. Nah, penambahan. Tapi pada saat penambahan sampai titik maksimum, H2 sama N2 ini tidak bisa bereaksi lagi. Tapi NH3 yang ada di situ akan pecah. Pecah menjadi H2 dan N2. Jadi reaksinya itu ke kanan. Pada saat udah stop, udah maksimum, nah dia akan ke kiri. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Tidak berhenti. Tapi apakah kita lihat itu dia akan terlihat bolak-balik? Tidak. Itu terjadi mikroskopis. Jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Seperti itu. Itu pengertian dari reaksi reversible. Nah, terus kita bisa lihat lagi reaksi itu sebenarnya dibagi jadi dua macam reaksi kesetimbangan itu. Apa aja? Ada yang homogen dan ada yang heterogen. Homogen, homo itu apa? Nah, kayak ada dua laki-laki homo, nah berarti artinya sama. Berarti homogen itu sama. Hetero apa? Hetero itu berbeda. Apa sih maksudnya di sini? Nah, maksudnya di sini itu adalah fasenya. Jadi kalau misal homogen itu berarti kalau ada reaksi gas dengan gas hasilnya gas, atau liquid dengan liquid hasilnya menjadi liquid. Kalau heterogen apa? Nah, misalnya dia ada gas dengan solid, nanti hasilnya jadi solid, atau solid bereaksi menjadi gas dan solid. Nah, bisa seperti itu. Nah, contoh homogen yang sama fasenya. Contohnya yang kayak tadi, reaksi antara 3H2 gas ditambah N2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Terus berarti kan gas dan gas sama kan? Berarti itu homogen. Kalau heterogen seperti apa? Heterogen. Contohnya adalah kalsinasi pada kalsium karbonat. CaCO3. Dia apa sih? Dia solid. Nah, dia ntar bereaksi menjadi apa? Menjadi CaO tambah CO2. CaO itu fasenya solid,
CO2 itu fasenya gas. Perlu penyetaran reaksi, coba kita hitung. Ca sebelah kiri ada 1, Ca sebelah kanan ada 1, oh sama. C-nya, C sebelah kiri ada 1, C sebelah kanan ada 1, oh sama. O-nya, O sebelah kiri ada 3, O sebelah kanan ada berapa? Ada 1 ditambah 2, berarti 3. Oh, berarti sama, berarti sudah setara. Nah, jika ada solid, terus habis itu di sebelah kanan ada solid dan gas. Nah, berarti kan beda tuh kanan dan kirinya. Berarti dia itu heterogen atau disebut beda fase. Seperti itu. Apa sih pentingnya? Oh, penting. Kenapa? Karena konsep kesetimbangan itu hanya berlaku untuk apa? Untuk gas dan dan aquos. Aquos itu larutan. Kan dulu kita di kelas 10 kan sudah belajar bahwa fase itu kan ada 4. Ada solid, ada liquid, ada gas, dan ada aquos. Solid kan padatan, liquid itu cairan murni. Kalau misalnya gas itu ya gas. Kalau aquos itu larutan. Jadi ada suatu larutan tuh cairan ditambah dengan pelarut. Misalnya kayak air gula. Air gula kan berarti nggak murni gula, tapi ada gula dan ada air. Makanya tuh disebut larutan atau aquos. Jadi kesetimbangan hanya berlaku pada gas dan aquos. Sehingga apa? Nanti yang solid dan liquid nanti akan diabaikan di kesetimbangan, tidak mempengaruhi kesetimbangan. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, lalu kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan itu apa sih? Kc dan Kp. Kc dan Kp. Kc itu apa? Kc itu tetapan kesetimbangan yang dilihat dari konsentrasi, sedangkan Kp tetapan kesetimbangan yang dilihat dari tekanan. Kalau Kc berlakunya untuk apa? Nah, bisa berlaku untuk aquos dan gas, sedangkan Kp hanya berlaku untuk gas. Kenapa? Karena larutan cenderung tekanannya tetap. Kalau misalnya gas, balon, kalau misalnya balon kita tekan, berarti dia jadi kecil kan? Nah, berarti kalau kita tekan atau kita renggangkan, berarti tekanannya bisa berubah-ubah. Tapi kalau cairan, coba cairan dalam wadah plastik, es teh manis di plastik misalnya, itu kalian tekan-tekan, nah kan susah kan untuk menekan dan melebarkan kan? Nah, makanya Kp itu untuk gas, tekanan itu untuk gas, sedangkan konsentrasi bisa gas, bisa larutan atau aquos. Gitu. Terus gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya gini deh. Kc sama dengan apa? Konsentrasi dari produk pangkat berapa? Nah, pangkat masing-masing koefisiennya. Terus dibanding dengan reaktan, pangkat apa? Pangkat dengan masing-masing koefisiennya. Jadi sebelum kalian menghitung Kc, kalian harus menyatakan reaksi dulu. Makanya tadi kakak tekankan kalau sebelum reaksi ini kita hitung, kita harus cek dulu sebenarnya setara atau tidak koefisien reaksinya. Nah, gitu. Contohnya nih, misalnya kita contoh yang tadi aja deh, yang lebih gampang. Tadi yang H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Nah, Kc-nya gimana? Ini tuh homogen atau heterogen reaksinya. Nah, seperti tadi, berarti reaksinya homogen. Nah, terus kita lihat fasenya. Oh, ternyata gas semua. Kalau gas semua, berarti dia masuk dalam Kc. Maksudnya semua mempengaruhi Kc-nya. Gimana? Nah, produknya siapa sih? Nah, produknya adalah NH3. Berarti kita tulis NH3, konsentrasi NH3, pangkat berapa? Nah, pangkat 2, karena koefisiennya 2. Dibagi berapa? Dibagi konsentrasi H2, pangkat berapa koefisiennya? 3 dikali N2 pangkat 1. Nah, seperti itu. Terus apa nih? Udah, itu Kc-nya. Kalau Kp-nya gimana? Kp-nya sebenarnya sama aja rumusnya, tapi bedanya dia itu tekanan parsial. Jadi tekanannya siapa? Tekanan masing-masing dari produk dibagi tekanan masing-masing dari reaktan. Pangkatnya sama, pangkatnya sesuai dengan koefisiennya dia. Contohnya seperti tadi, berarti Kp-nya berapa? PNH3 pangkat 2 per PH2 pangkat 3 dikali PN2 gitu, pangkat 1. Nah, jadi Kc-nya ini, Kp-nya seperti itu. Hubungan antara Kp sama Kc itu gimana sih, Kak? Nah, Kp itu adalah sama dengan apa? Sama dengan Kc kali RT pangkat delta N.
Nah, delta N itu apa, Kak? Delta N itu adalah koefisien sebelah kanan, total koefisien sebelah kanan dikurang total koefisien sebelah kiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari reaksi tadi amonia tadi, gimana delta N-nya? Nah, coba jumlah sebelah kanan berapa? Nah, jumlahnya itu ternyata NH3, berarti jumlahnya 2. Berarti 2 dikurang jumlah sebelah kiri. Jumlah sebelah kiri berapa? H2 kan ada 3. Sedangkan N2 ada 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti delta N berapa? Minus 2. Nah, jadinya apa? Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Delta N tadi minus 2 ya. Di Kc RT pangkat minus 2. Jadinya Kc per RT pangkat 2. Nah, itu Kp-nya. Seperti itu. Jadi hubungan antara Kc dan Kp untuk reaksi pembentukan amonia adalah Kc per RT pangkat 2. Tapi apakah ini berlaku untuk semua? Oh tidak. Tergantung dari koefisiennya. Misalnya nih, ada reaksi antara, misalkan aja kita huruf aja lah, biar mudah. A plus B menjadi C plus D. Misalnya ini sama-sama aqueous. Gas aja, gas. Nah, berarti kan Kc-nya apa? Kc-nya kan konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri ya. Nah, kanan misalnya C-nya, misalnya kita anggap C-nya kan pangkat 1 semua nih. Berarti konsentrasi C pangkat 1 dikali konsentrasi D pangkat 1 bagi konsentrasi A pangkat 1 banding konsentrasi B pangkat 1. Nah, kalau Kp-nya gimana? Nah, Kp-nya itu tekanan dari C pangkat 1 dikali tekanan B pangkat 1 per tekanan A pangkat 1 dikali tekanan B pangkat 1 gitu. Nah, terus gimana nih hubungan antara Kp dan Kc? Oke, Kp sama dengan tadi kan Kc kali RT pangkat delta N. Kc-nya itu gimana? Delta N-nya gimana? Nah, coba kita lihat. Sebelah kanan berapa totalnya? Ada 1 tambah 1, 2 kan? Sebelah kiri ada berapa? 1 tambah 1, 2. Nah, berarti kan delta N-nya itu sebenarnya 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau 0 gimana? Berarti kan Kp sama dengan Kc. RT pangkat 0 gimana? Berapa? 1. Berarti Kp sama dengan Kc. Jadi apa simpulannya? Kalau misalnya jumlah koefisien sebelah kanan dikurang sama dengan jumlah koefisien sebelah kiri, berarti Kp sama dengan Kc. Gitu. Terus ada lagi contoh lain. Yang heterogen gimana yang heterogen? Oke. Kita ambil contoh tadi, CaCO3 solid menjadi CaO solid tambah CO2 gas. Berarti Kc-nya berapa? Nah, kita lihat nih. Kan CaCO3 solid, CaO solid, CO2 gas. Tadi kan syarat pertama apa? Bahwa keseimbangan itu hanya berlaku untuk apa? Gas dan aqueous. Nah, sedangkan solid dan liquid tidak. Nah, berarti yang solid ini gimana nih? Nah, tidak usah kalian masukkan. Yang kalian masukkan hanya gas dan aqueous. Jadi yang gas yang mana? Cuma CO2. Nah, berarti cuma Kc sama dengan, nah produknya kan tadi CO2 gas. Pangkat berapa? Pangkat 1. Dibagi berapa? Dibagi 1. Kenapa? Karena reaktannya itu solid, hanya solid. Jadi tidak ada gas dan aqueous. Sehingga Kc-nya hanya sama dengan konsentrasi CO2. Kp-nya juga sama. Kp-nya adalah tekanan dari CO2 pangkat 1 gitu. So simple. Tapi materi keseimbangan ini pasti ada di SBMPTN. Jadi kalau kalian menguasai ini, kalian bisa menguasai ya 3 nomor adalah 3 nomor. Kalau kalian menguasai ini, menguasai konsep mol, sebenarnya kalian itu udah dianggap menguasai SBMPTN. Mudah kok SBMPTN kimia itu. Udah. Seperti itu. Terus, nah sekarang kita lihat adalah apa? Pergeseran keseimbangan. Pergeseran keseimbangan atau disebut juga dengan prinsip Le Chatelier. Nggak tahu bahasa Perancisnya. Terus dia tuh pengaruhnya apa aja? Pengaruhnya ada dari konsentrasi, dari tekanan, dari volume, dan dari suhu.
suhu. Oke, sekarang kita mulai dari konsentrasi. Nah, sekarang gini, ibaratkan ada satu orang di depan, kita punya satu bola. Nah, ibaratkan kita ingin mereaksikan itu maksudnya apa? Kan bertumbuk. Nah, kita ingin menimpuk orang itu dengan bola. Kita timpuk coba dengan satu bola. Nah, terus dibandingkan dengan kita timpuk dengan 10 bola, berarti lebih kena yang mana? Nah, pasti lebih kena yang 10 bola. Berarti maksudnya apa? Artinya kalau konsentrasi makin tinggi, yang seperti tadi bola semakin banyak, nah berarti reaksi makin mudah terbentuk. Dan apa? Kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dilawannya. Misal gini, kalau bingung, misalnya ada reaksi A plus B menjadi C plus D. Misalnya konsentrasi kita tambah A konsentrasi, ya kan? Berarti dia geser kemana? Nah, kita kan ngedorong A. Kalau A kedorong, berarti searah ke kanan. Kalau reaktan kita tambah, maka akan ke kanan. Jadi kalau kakak ilustrasikan gini, ada kotak dibagi dua. Di kiri itu kita tulis R, reaktan. Di kanan itu kita tulis produk. Nah, kalau misalnya kita tambah reaktan, berarti dia kan jalannya searah. Berarti dia searah kemana gesernya? Nah, searah geser ke kanan. Berarti artinya apa? Reaksinya geser ke kanan. Geser ke kanan. Terus kalau misalnya dari produk reaktan gimana? Nah, kalau dari produk reaktan, kalau misalnya kita tambah nih, kita dorong dia ke P, maka dia akan searah geser ke kiri. Berarti artinya adalah dia geser ke kiri. Gitu. Jadi kalau kita tambah produk geser ke kiri. Gimana kalau konsentrasinya kita kurangin? Kalau misalnya konsentrasi reaktan kita kurangin, artinya apa? Kita ambil negatif. Kalau kita ambil, dia searahnya kemana? Nah, berarti dia searahnya ke kiri. Kan ini searah nih. Nah, searah. Nah, searah ke kiri. Berarti dia geser ke kiri. Kalau misalnya dia ke kanan, kalau misalnya dia ambil konsentrasi produk kita kurangin, berarti gimana? Berarti dia itu geser ke kanan. Jadi searah. Jadi pokoknya dia tuh satu garis, satu garis, satu garis, satu garis. Begitu. Nah, kalau tekanan tuh gimana? Ke kanan. Nah, coba kita anggap balon. Kalau misalnya balon kita tekan. Kalau kita tekan berarti apa? Makin kecil balonnya kan? Kalau kita tekan makin kecil. Berarti artinya apa? Nah, kalau kita makin tekan, kalau misalnya tekanan kita perbesar, berarti ntar jumlah mol akan bergeser ke koefisien mol yang lebih kecil sesuai dengan balon. Misalnya seperti tadi reaksi antara 3H2 gas tambah N2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, coba sebelah kiri berapa jumlahnya? Nah, 3 tambah 1, 4. Sebelah kanan berapa? Jumlahnya 2. Ternyata jumlah koefisien yang kiri lebih besar dari yang kanan. Berarti jika tekanan kita perbesar, maka reaksi tadi mana? Makin bola kita tekan, berarti bolanya makin kecil atau balonnya makin kecil. Kalau balon makin kecil, berarti dia ke arah yang lebih kecil. Berarti jadinya dia reaksinya ke mana? Ke arah kanan gitu. Kalau misalnya P-nya kecil, berarti kan bolanya makin besar tuh. Kalau kita lepasin aja, ya kan? Berarti dia itu ke arah yang lebih besar, yaitu ke arah kiri. Jadi tergantung dari apa? Total dari konsentrasi total koefisien reaksi sebelah kiri dan sebelah kanan. Seperti itu. Kalau volume seperti mana? Volume itu kebalikan dari tekanan. Kalau misalnya balon makin volume makin besar, balonnya makin besar atau makin kecil? Nah, ternyata balonnya makin besar. Berarti kalau makin besar, berarti dia ke arah koefisien yang lebih besar. Berarti volume besar, berarti sesuai contoh tadi nih, berarti ke arah yang lebih besar, yaitu yang jumlahnya 4, yaitu ke arah kiri. Sedangkan volume diperkecil, dia ke arah kanan. Itu. Terus sekarang suhu. Terakhir, menurut suhu. Suhu itu hubungannya apa, Pak? Hubungannya sama entalpi. Kan sebelumnya kan kalian adik-adik sudah mempelajari termodinamika kan? Ada reaksi endotermik dan reaksi eksotermik. Reaksi
endotermik. Reaksi endotermik itu bagaimana? Reaksi endotermik itu adalah delta H-nya positif. Maksudnya apa? Nah, delta H-nya entalpi dari produk lebih tinggi daripada reaktan. Itu akan dijelaskan di termodinamika yang sudah adik-adik pelajari semua. Lalu reaksi eksotermik gimana? Reaksi eksotermik yaitu adalah yang delta H-nya negatif, yaitu entalpi produk yang lebih kecil daripada entalpi reaktan. Seperti itu. Oke. Terus kaidahnya apa nih? Nah, kalau suhu dinaikkan dan suhu diturunkan, hubungannya sama apa? Nah, kalau ini hubungannya bukan sama koefisien reaksi, tapi hubungannya sama entalpi. Kalau suhu dinaikkan, berarti larinya kemana? Larinya ke delta H positif, yaitu endotermik. Berarti ke arah reaksi endotermis. Kalau misalnya suhunya negatif, kalau suhunya diturunkan gimana? Berarti entalpinya negatif atau ke arah eksotermis. Contoh, ada soal seperti tadi, 3H2 gas ditambah N2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, ini delta H-nya negatif. Berarti apa artinya? Nah, artinya adalah jika reaksi ke kanan, jika kita dikasih tahu delta H-nya negatif atau delta H-nya positif. Kalau misalnya reaksinya ke kanan, maka delta H itu yang dikasih tahu. Jadi delta H yang dikasih tahu itu adalah reaksi yang sebelah kanan. Kalau misalnya ke kiri gimana? Ke kiri delta H kebalikan. Kalau reaksi ini adalah, kalau misalnya dia ke kanan, berarti dia eksotermis. Kalau misalnya dia ke kiri, dia endotermis. Seperti itu. Ya, gimana, paham adik-adik? Nah, jadi apa nih yang dilihat ini? Nah, kalau misalnya dia biar ke kanan itu kemana tadi? Eksotermis. Nah, kalau eksotermis suhunya harus diapain? Diturunkan. Jadi kalau suhunya makin diturunkan, berarti reaksi ke arah eksotermis, yaitu ke kanan. Seperti itu. Kalau suhunya dinaikkan, berarti gimana? Reaksinya ke kiri atau ke endotermis. Seperti itu. Jadi pokoknya delta H yang diberitahu di soal adalah delta H jika reaksi tersebut ke kanan. Seperti itu. Kalau kebalikannya berarti sesuai dengan kebalikan dari yang di soal. Kalau misalnya soal ke kanan negatif, berarti ke kirinya positif. Kalau ke kanan positif, berarti ke kiri negatif. Tuh. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kakak akan menjelaskan contoh soal dari SBM 2017 kode 135. Soalnya apa sih? Nah, dekomposisi NaOCl dalam wadah tertutup 1 liter berlangsung sebagai berikut. 2 NaOCl gas bereaksi bolak-balik 2 NO gas tambah Cl2 gas. Terus pada temperatur tertentu konsentrasi gas pada kesetimbangan masing-masing adalah 2 molar. Maka kesetimbangan tersebut, nah ada A tidak bergeser, B ke kanan, C ke kiri. Masih bila ditambahkan 1 mol NaOCl dan 1 mol NO. Nah, kita tulis nih A, B, C. Nah, dia ditambahinnya sama tuh, 1 mol NaOCl dan 1 mol NO. Nah, sekarang yang D dan E bergeser ke kiri jika dalam wadah ditambahkan 2 mol NaOCl dan 1 mol NO. Yang E tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan 2 mol NaOCl dan 1 mol NO. Nah, sama-sama 2 mol NaOCl dan 1 mol NO. Kita kelompokkan, D dan E itu ditambahkan 2 mol NaOCl dan 1 mol NO. Nah, sekarang kita kerucutkan masalahnya. Ada option ABC yang tambahnya sama dan option DE yang tambahnya juga sama. Nah, mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang opsinya terbanyak, yaitu ABC. Nah, oke, sekarang kita hitung bila ditambahkan 1 mol NaOCl dan 1 mol NO. Nah, sekarang kita hitung dulu K-nya nih. K-nya apa sih? NO, konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 1 per konsentrasi NaOCl pangkat 2. Nah, sekarang konsentrasi awalnya berapa sih? Nah, 2 pangkat 2. Dikali berapa Cl-nya? 2 per 2 pangkat 2. Karena tadi molarnya kan 2 semua. Terus kita coret-coret. Nah, tinggal berapa? Tinggal 2. Berarti K-nya 2. Nah, sekarang ada kaidah. Kaidah apa? Ada yang namanya K itu kesetimbangan. Q itu yang ditambahkan. Jadi, kesetimbangan setelah ditambahkan. Nah, sekarang kalau Q kurang dari K, ini harus diingat ya, itu ke kanan. Kalau Q sama dengan K,
berarti tidak bergeser. Kalau Q lebih dari K, bergeser ke kiri. Nah, sekarang kita hitung Q-nya. Rumusnya gimana? Oh, sama aja. Rumusnya konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 1 per konsentrasi NOCl pangkat 2. Nah, baru sama dengan apa? Nah, konsentrasi NO tadi awalnya berapa? 2. Nah, karena di soal ditambah dengan 1 mol NO. 1 mol NO ya, berarti ngitung konsentrasinya apa? Konsentrasi sama dengan, ingat, mol per volume. Karena tadi mula-mula dikasih tahu volumenya 1, berarti 1 mol per 1 liter sama dengan 1 molar. Berarti tinggal 2 tambah, tadi nambah berapa? Nambah 1, tambah 1. Baru dipangkatkan 2. Dikali Cl2. Cl2 berapa ini? Cl2, oh 2 molar. 2. Dia ditambah nggak di soalnya? Oh, tidak ditambah. Berarti udah tinggal 2 pangkat 1. Per berapa? NOCl. Tadi konsentrasi mula-mulanya apa? 2. Nah, baru ditambah. Nah, penambahannya kan 1 mol NOCl. Ingat tadi, mol per volume. Molnya 1 mol dibagi volumenya 1. Berarti tinggal 1. Berarti 2 tambah 1 pangkat 2. Ah, nih. 2 tambah 1 pangkat 2, bawahnya 2 pangkat 1 tambah pangkat 2. Tinggal dicoret kan? Nah, tinggal berapa? Tinggal 2. Ternyata Q-nya sama dengan K. Tadi sama dengan apa kaidahnya? Oh, tidak bergeser. Nah, kita cek nih, bergeser. Kita cek, kalau yang mana tidak bergeser? Oh, ternyata A. Tidak bergeser jika ditambahkan dalam wadah tambahkan 1 mol NaCl dan 1 mol N. Nah, berarti kita jawab. Nah, begitu. Jadi, mudah kan? Soal ini tuh termasuk yang sering ada di SBM. Gitu. Oke, sekian saya bermanfaat untuk adik-adik sekalian, dan adik-adik sukses untuk menghadapi SBM dan bisa masuk PTN tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.